Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa nifidina asani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita bisa bermajelis lagi di masjid ini. Wa nifidina asani Allah wa iyyakum. Kita masih dalam rangkaian menjadi anak-anak akhirat versi Ibadur Rahman. Wis rame wae. Versi Ibadur Rahman yaitu Quran surat Al-Furqan ayat 63 sampai dengan 77. Yang sudah kita lewati adalah wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, yaitu ibadur rahman itu adalah orang yang berjalan di muka bumi dalam kondisi hauna, yaitu rendah hati, tidak sombong, ora maki. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, kalau ketemu sama bocah-bocah ra cetha gitu kan, dia kemudian mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Sorry bro, aku ora melu-melu kowe, aku ora pengen koyo kowe, dan tapi dengan kalimat-kalimat yang bisa diterima oleh lawan bicaranya. Kemudian walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Pemuda-pemuda akhirat, anak-anak akhirat adalah orang-orang yang melalui malamnya tidak berlalu malam kecuali dia mencoba untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya dengan sholat tahajud walaupun cuma 2 rakaat tambah 1. Kemudian pada ayat yang ke-65 walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama, yaitu mereka yang kemudian dalam sholatnya, dalam ibadahnya, dalam tahajudnya dia berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah adab neraka itu dari kami. Sesungguhnya adab neraka itu sebuah kebinasaan dan kekal. Innaha sa'at mustaqarra wa muqamah, dan itu adalah seburuk-buruk tempat untuk tinggal dan untuk kembali, untuk menetap. Kemudian kita masuk yang ke-67-nya walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Kita masuk di ini ya, 67. Tak cari dulu penjelasannya. Kita masuk di 67 ayat 67, yaitu mereka yang kemudian ketika berinfak, ini harus tahu nih, kalau nggak tahu kadang salah kaprah. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang yang disebut ibadur rahman, hamba Allah Ar-Rahman, yang akan kemudian selamat di akhirat. Mereka di dunia punya sifat, salah satunya adalah apabila mereka harus membelanjakan harta, mereka nggak berlebihan. Ketika kemudian mereka berinfak, mereka juga nggak berlebihan. Walam yakturu, tidak juga kikir. Jadi kalau misal kamu ditakdirkan jadi orang kaya, maka sebelum kamu kaya, kamu infak sedikit nggak apa-apa. Begitu kamu kaya, ya infak rotok banyak. Tapi sebelum kemudian infak, maka pastikan urusan kewajibanmu di rumah, istrimu, anakmu sudah kau cukupi. Jangan kebalik-balik. Ada seorang atau beberapa orang yang dia bisa itu nyekolahkan anaknya siapa-siapa, tapi anaknya dewi malah nanti sekolah. Itu keliru. Ada laki-laki yang bisa itu nraktir temennya, dari mulai reuni SD, SMP, SMA, TK, playgroup semua ditraktir. Tapi di rumah kepada istrinya, kepada keluarganya pelitnya minta ampun. Ya. Maka seorang yang benar-benar paham bagaimana sifat ibadur rahman yang Allah janjikan surga disifati dalam urusan ekonomi, dia kemudian tidak berlebihan dalam penggunaan harta. Dan dia menggunakan dalam hal yang halal. Wes halalnya rada berlebihan, apalagi yang haram enggak sama sekali. Gitu cara memahaminya kayak gitu. Jadi ketika kamu seneng misal jalan-jalan, tapi kemudian kamu habiskan semua duitmu buat jalan-jalan sampai akhirnya habis, maka itu juga bukan sifat yang baik. Ya, jalan-jalan sekali-kali gitu. Dan kalau perlu dianggarkan 5% dari pendapatan saya buat jalan-jalan, nah silakan. Tapi ada orang-orang yang kerja mati-matian, begitu sento okeh dintekke buat jalan-jalan. Kupikne kalau ngidul ngetan keliling dunia. Ya. Kemudian boleh meneh.
kan. Maka hal-hal seperti ini nggak baik. Termasuk ya seorang laki-laki ketika kamu sudah dewasa, ketika kamu sudah bisa kerja, mendapatkan penghasilan, kewajiban kamu nanggung urusan orang tua. Anaknya sugih wong tuane, ya Allah, ndakur-ndakur lemah, golek-golek sampah gitu. Wah, itu anak laki-lakinya itu yang pertama kali akan dicekiwing malaikat ya. Maka yang harus kita pahami, kita harus paham gitu loh. Ketika kamu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kemana posnya? Ada juga anak laki-laki yang kemudian ya istrinya galak banget sampai mbok rasa kei gua kabeh yo gitu. Ya, maka itu juga enggak tepat gitu loh. Jadi kita harus bisa kemudian memadukan cara makanan, cara masakan, cara gaduh-gaduh dicampur mungkin rasanya enak gitu loh. Bagaimana kemudian kamu sebagai laki-laki bersikap kepada ibumu yang merupakan wanita, terus menjadikan kamu orang yang berbakti, terus kamu kemudian mensikapi istrimu yang juga wanita, kamu bisa hidup bahagia di rumah tangga, kemudian kamu punya anak perempuan yang merupakan darah dagingmu, kamu juga bisa nyerateni dia, tapi semua dalam bingkai keluarga yang baik gitu kan. Maka itu loh yang ideal. Maka yang harus kita pahami adalah Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih gambaran sifat ibadur rahman, yaitu orang-orang yang dalam kehidupannya dia enggak kemaki, enggak kemelinti, nek jejak maksiat dia enggak mau, dan dia dijaga oleh Allah karena tiap malam dia berusaha untuk tahajud. Nek tahajud dilakoni salat wajib yo genah gitu loh. Jangan kebalik-balik, ora salat subuh anu nek tahajudku kokean pirang rakaat? 3 gitu lah 3 kok. Ya. Maka kemudian ketika dalam urusan ekonomi, dalam urusan dunianya, dia juga tidak berlebihan. Ya. Ketika emang mau jajan, ya jajan silakan. Ketika mau kemudian beli pakaian, belilah. Tapi ada orang yang kemudian gajinya tindakin untuk sandangan. Rawurung ora dinggung, disingkar-singkir kewe. Ya, orang yang kemudian punya sepatu jumlahnya banyak banget gitu kan. Itu juga kurang tepat ya. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum, itu sifat ibadur rahman. Dan ulama menjelaskan dalam tafsir Al-Jalalain menyebutkan bahwa sifat ibadur rahman adalah ketika mereka berinfak pada keluarga, mereka tidak berlebihan dan tidak pelit. Jadi kalau kamu udah punya keluarga, mau bantu orang lain, pastikan urusan rumah tangga itu aman dulu. Jangan dibalik-balik. Kamu sama orang lain bisa bantu sana kesini, bisa ngirim sampai ke luar negeri, keluar kota gitu kan. Tapi keluargamu nggak mau urus, nah, ini salah. Sampai ada orang tuh katanya sibuk berdakwah keluar dari rumahnya 3 bulan nggak balik-balik gitu kan. Begitu balik bojone mati gitu kan. Nah, kenapa? Sakit gitu. Bojone sing lanang wis tekan ngendi-endi, sing wedok ning omah sakit sendirian gitu. Gak ketulungan, anaknya papat ditinggal gitu kan. Maka sebagai seorang laki-laki kamu harus paham tanggung jawabmu itu berat ya. Maka itu yang harus kamu didik kepada diri kamu, bahwasanya seorang laki-laki itu harus kuat, harus kokoh. Jangan sampai letoy, jangan sampai mudah goyah, mudah ambruk gitu loh. Latih itu mentalnya, latih itu jiwanya. Lagi dilokke sithik nangis gitu kan, lagi dibully sithik wis lukruk, megah ketemu wong gitu kan. Masyaallah. Kemudian mereka membelanjakan harta mereka di tengah-tengah antara keadaan berlebihan nggak boleh, pelit juga nggak boleh gitu. Maka seorang sahabiat perempuan Hindun, istri dari Abu Sufyan, pernah mengeluh kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasul, suamiku pelit." "Suamiku pelit." "Gimana ya Rasul?" Kata Nabi SAW, "Khudi min malihi, ambillah hartanya, konjiko, mayak fiki wa ibnagi, yang mencukupi kamu dan anakmu." Jadi seorang istri kalau suaminya pelit, boleh ngambil harta suaminya sesuai kebutuhan. Jadi kalau udah sepakat nih, suami istri sepakat, "Mas, sedino kebutuhanku 500.000 misalnya." Suaminya udah bilang iya gitu kan. Kok dia cuma ngasih 200 atau 300, berarti kan kurang toh. Maka seorang istri boleh ngambil dari dompet suaminya atau gesek dari ATM-nya sesuai kekurangannya. Nek kurangnya 200 ya jiko 200, kurangnya 300 jiko 300. Tapi kalau kemudian jikuke kudune 200 kok jiko 2 yuto, maka itu enggak boleh. Sisanya adalah dolim. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Sehingga ketika kamu mau berderma, pastikan urusan intimu itu selesai, dan ketika kamu sudah menyelesaikan urusan utamanya yaitu di dalam rumah, maka selebihnya terserah kamu, tapi tetap dipesan jangan berlebihan, jangan berlebihan. Maka orang yang terlalu pelit itu tidak baik, terlalu lomo juga kurang baik. Lomo nganti kabeh-kabeh dikeke gitu loh. Nanti dhek
jadi gelandangan, jadi mahmu tak pek itu ora tok, PN. Anu mobilmu tak pek itu ora tok, PN, motor PN gitu. Akhirnya dia mlaku ora di omah, tinggal ning jembatan gitu kan. Nah, itu bukan potret yang baik. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa sifat Ibnu Abdurrahman adalah mereka tidak mubadir, boros dalam membelanjakan harta, yaitu membelanjakan di luar kebutuhan yang utama. Mereka tidak bersifat lalai sampai mengurangi kewajiban sehingga tidak mencukupi. Intinya mereka membelanjakan harta mereka dengan sifat adil dan penuh kebaikan. Sikap yang paling baik adalah pertengahan, tidak boros dan tidak bersifat kikir. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat Al-Isra ayat 29, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Jangan kamu jadikan tanganmu itu terbelenggu ke lehermu. Pelit, enggak pengen ngetokke, enggak pengen buka tangannya, tapi pengennya dibondo ae. Tapi apa? Wala tabsudha kullal bas. Tapi juga jangan colke los gitu loh. Fataqauda maluma mahsura. Karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Tadi omah duwene siji, wis cilik siji dijaluk kancane digekke gitu. Nek bahasane dijaluk mungkin ra digekke. Nek saiki nggo main judi, nggo taruhan. Awalnya duwe omah bangun kecilik ditinggali pake mboke lemah, dibangun sithik-sithik gitu kan, giran wis dadi. Nah, kebujuk karo kancane main judi, akhirnya omahe nggo totoan, bar kuwi ra di omah, stres bunuh diri gitu kan. Banyak kasus kayak gitu. Dan dulu orang bunuh diri itu cuman wong tua sing lara ora mari-mari apa ora mati-mati. Nek saiki cah nom-nom cah cilik-cilik. Hati-hati. Ya, kowe sing do nyekeli HP kuwi lho. Aja downloadi apa? Slot. Nah, aja downloadi apa candy-candy kuwi apa? Wis kuwi lah. Nah, aja downloadi sing aneh-aneh. Wis aja, wis tenan. Oh dadak tak dongake nek kowe ndunut ngono tanganmu kiting ngono apa piye? Ojo, wis to. Nyesel kowe engko nek nganti nduluti kaya ngono. Karena orang kalau udah masuk ke wilayah judi, kuwi nek kalah pengen main meneh ben balas kekalahane. Nek menang pengen baleni ben tambah menang. Akhirnya ra enteke. Padahal judi online itu udah disetting, Bro, gitu loh. Wis disetting. Setting nek kowe bakalan menang ping 7 apa ping 5. Nah, mbok coba neng kuping kesekian nek kowe kalah. Ya wis enek limite, makanya kamu nek pada titik tertentu enggak akan pernah menang. Gitu. Wis enek, alah, wis dijelaske kok, enek kok. Enek videonya jelaske panjang banget bagaimana mereka itu main. Bagaimana mereka itu men-setting aplikasinya. Makanya judi zaman biyen iki judi dadak golek meja, golek musuh, ya toh, golek wong kawinan, njaluk ingon ngono toh. Saiki ora nganggo HP setemasane menang pisan pindho cuk dudu akeh banget. Makane hati-hati wis to, hati-hati. Kemudian Allah Nabi Muhammad SAW sebutkan, cuman ini hadisnya dhaif ya. Namun maknanya benar. Bahwasanya orang cerdas adalah orang yang tidak berlebihan, yaitu min fikhi rajuli rifquhu fi ma'isyatihi. Di antara tanda cerdasnya seseorang adalah sikap pertengahan dalam masalah menghabiskan atau membelanjakan harta. Makanya kalau kamu membaca tentang investasi itu bisa mbok lakukan sejak kamu sekolah SMK, SMA, kuliah gitu loh. Jadi jangan kamu bayangkan investasi kita dengan ngenteni sugih, negeri satu lemah tuku sawah ora. Sejak kamu kuliah, dan itu sebuah proses pendidikan yang lama. Ora iso kowe ndedit akeh langsung kemudian kamu bisnis terus sukses enggak? Susah. Rata-rata kudu dilatih sejak kuliah. Makanya ada orang yang kemudian dia itu berazam, duit sing tak duweni pira-pira wae, 30% tak go investasi. Oh gandeng duitnya sithik. Saiki kan enek to aplikasi-aplikasi investasi saham melalui reksadana tapi golek sing syariah. Itu nganggo duit 10.000 iso gitu loh. Makanya daripada 10.000 mbok tuku top up, nggo main FF entek bareng karo entutmu kuwi mau gitu kan. Nah mendingan kuwi mbok nggo tuku saham 10.000, 20.000. Nanti kamu lulus SMA, lulus SMK, lulus kuliah, kowe duwe saham 5 juta lumayan. Ini kan kamu sudah terdidik gitu loh secara sense of business, sense of investment kan gitu loh. Nah, begitu kuwi wis terdidik, engko nek kowe kerja, duitmu rada akeh investasi sing akeh. Aja diwalik-walik. Ket cilik didikane kon ngentekke pira-pira kudu entek, kudu kurang, kudu njaluk meneh. Ya kowe kerja sak pira-pira gajimu ya kurang.
Akhirnya karena kebutuhannya sak pirang-pirang, kepenginannya sak pirang-pirang, khayalannya setinggi langit, akhirnya kerja dikei gaji piro-piro kurang, akhirnya nek ramein judi ya korupsi. Lingkaran setannya kayak gitu. Kira wong tip-tipan. Kena wong tip-tipan. Banter banget. Sini. Oh, mana? Tadi ini omah sini kali ya. Lah banter banget ya. Pengajian ya. Ya, jadi takbiran kaya ngono modelmu ya. Ayo baca berane pajari kaya ngono kuwi. Itu ya, tenan. Jadi saya sendiri pun juga latihan bisnis dari kuliah gitu loh. Karena pas SMA ora sing ngajari. Kuliah ya ora sing ngajari jadi. Gitu. Jadi latihan dari sejak kuliah, nanti kemudian kita udah terbiasa. Orang kalau udah terbiasa bisnis ya kan, begitu gagal sekali 2 kali dia enggak penyerah, lanjut lagi sampai ketemu yang terbaik. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum, tidak boleh melebihi batas meskipun dalam kebaikan. Iyas bin Muawiyah pernah berkata, ma jawazat bihi amrullah fahuwa sarafun. Melampaui dari apa yang Allah perintahkan juga disebut berlebihan. Ketika Allah katakan pertengahan loh, ning mbok culke kabeh sampai kemudian keluargamu kekurangan, itu ya salah. Lah tapi ini teman saya ya butuh, lah keluargamu ya butuh gitu loh. Lah tapi ini teman saya itu kondisi darurat, keluargamu nek ra mbok cukupi ya darurat. Lah nanti keluar teman saya ini mati, keluargamu nek ra mbok pakani ya mati, kan gitu loh rumusnya. Khususnya lanang-lanang iki lho, tenan lho. Saya tuh udah menyaksikan orang-orang sing dia bisa sama temene, sama kolegane, sama macam-macam orang-orang yang dia kenal baik, tapi ning rumah tangga luar biasa. Luar biasa. Iso nikahi rondo anak 6 diopeni, tapi anak dhewe ora kopen, cukup. Hati-hati loh. Nah, hati-hati. Maka jadilah laki-laki yang cerdas. Kemudian belanja dalam kemaksiatan termasuk kategori berlebihan. Jadi kalau dalam kondisi kebaikan pun yang berlebihan itu enggak boleh, apa meneh kemaksiatan. Sithik wae ra itu. Makanya asas dari kesyukuran adalah apa yang Allah kasihkan ke kamu, gunakan untuk ketaatan. Dedet 1000 lho tinggo tuku barang-barang ra cetha, apa kuwi 1000? Tuku korek kok nyumet rokok. 1000 untuk rato korek, entuk kali golek dress ya. Dosa. Janganlah. Gopo 1000 untuk kucen pentol lah, nggo mangan, pentole dipangan iso salat, ngono kan penak itu loh. Ya, maka yang harus kita pahami adalah bagaimana kemudian kita harus mendesain semua rezeki Allah itu jangan pernah digunakan untuk kemaksiatan. Gunakan untuk kebaikan, kebaikan pun ora entuk leluwihan. Dedet seyuto mbok infake kabeh ra entuk. Piro nek zakat wae 2,5%, nek kuwi misal mbok pengke 4 dadi ketemune 10% kuwi wis lumayan, ngono lho. Paham? Nah sisane nggo apa ya? Nggo kebutuhanmu. Wong kamu ya butuh mangan gitu kan. Wong kamu ya butuh jajan, wong kamu ya butuh pulsa ya toh. Oh meneh wis nikah gitu. Orang kalau udah nikah tuh ya harus mikir anake piro, bojone piro gitu loh. Ya. Anake siji bojone anake 5 bojone siji. Aku alih kan. Nah, maka ditekoki kebutuhane wong siji piro. Oh cah siji 50.000 ping 5 250 ya. Berarti wong lanang harus berjuang sedina 250 ping 30. Berarti sebulan kudu entuk 7,5 kan ngono. Oh gajine JUMR ya ora apa-apa kowe kerja, tapi kowe kudu di sampingan. Oh ning omah enek lahan kosong ya ngingu pitik kek, ngingu metok kek, ngingu banyak kek, aja ngingu tuyul ra itu. Ya, gitu loh. Harus kreatif. Oh, tapi kan aku waktunya udah habis, sampai rumah udah malam ya dodolan sing wengi-wengian ya enek, angkringan gitu kan. Nah, malah di Solo itu biasanya soto kan pagi toh, enek sing buka soto itu malam gitu kan. Jane rasanya ra enak, tapi gandeng akeh cah melek malam ya akhirnya malam-malam tuh rame gitu. Dalam waktu sekian tahun suatu omah 2 miliar gitu. Padahal bakul soto. Nek kok kene-kene untuk sawah pirang patok wae gitu. Maka yang harus kita pahami dalam ceruk bisnis itu ada peluang gitu loh. Ya, dalam kekosongan ruang bisnis itu ada kesempatan. Nah, tinggal bagaimana kamu mengasah kesempatan itu. Kemudian yang disebutkan tidak berlebihan maksudnya itu harus di jalan Allah. Jadi kalau konteksnya barang yang mau digunakan untuk kemaksiatan sithik wae ra itu. Tapi kalau konteksnya dilarang berlebihan, ini adalah yang tidak bermaksiat di jalan Allah. Kata Al-Hasan Al-Basri, laisal nafaqah fi sabilillahi sarafan. Nafkah yang dibelanjakan di jalan Allah tidak disebut berlebihan. Ketika apa? Tidak berlebihan juga. Artinya dalam kondisi sesuai dengan makomnya gitu loh.
Randidit duwene 10.000 infak 2.000 sampai. Tapi begitu ndedit 10 miliar infaknya ya 2.000 ya elek kuwi gitu. Karena makanya orang-orang yang randidit itu kadang itu pahalane luwih gede timbang wong sugih. Mergone apa? Pas randidit wani infak 2.000 kan 20%. Begitu ndedit 1 miliar infaknya ya 2.000. Pirang persen kuwi? Cuma 0,1% kan. Padahal kudune nek konteke 20% ndedit 1 miliar infaknya kudune piro? Kudune 200 juta gitu loh, kan pahalane padha. Makane mumpung kowe ra ndedit, infako rasa akeh 2.000 wae gitu kan. Mumpung ra ndedit. Wah, aku duwe kok 20.000 wae. Ya ora apa-apa, infak 10.000 gitu kan. Maka kesimpulannya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ibadur rahman adalah mereka yang berinfak di jalan Allah, baik infak yang wajib maupun sunnah. Seneng infak, ya, ibadur rahman seneng infak, seneng nulung wong liya, seneng bantu dengan dananya. Kemudian infak yang wajib itu seperti zakat, membayar kafaroh seperti kafaroh sumpah, dan memberi nafkah anak istri, termasuk orang tua yang sudah tidak berdaya. Sekali lagi, orang tua kalian tanggung jawab kalian. Jangan pernah lari dari itu. Makanya aku suka sedih loh ngeliat anak nuntut wong tuane ning pengadilan itu. Saya tuh sampai mikir loh, dia itu arep mlebu neraka sebelah ngendi gitu. Sampai ada kemudian anak sing mateni wong tuane gara-gara ora tuku motor. Wong tuane didugang, diajar gitu. Saya sampai mikir, iki anak iki arep mlebu neraka sebelah ngendi gitu kan. Neraka ki ombo lho. Dadi kowe ora usah kuwatir bakal kebak nek mbok leboni. Kan. Makanya saya selalu ingatkan, jadilah anak-anak yang baik, yang solih. Dimulai dari solih kepada Allah dengan beribadah yang baik, bertauhid yang baik, kemudian solih kepada orang tua. Maka kalau itu kamu desain dengan baik, nanti nek kamu dikaruniai pasangan, insya Allah pasanganmu itu buat jaga dengan baik. Makanya Nabi selalu mengatakan, khairukum li ahlikum. Orang terbaik di antara kalian wahai lanang-lanang, kuwi adalah orang yang terbaik buat keluargamu. Wa ana khairul li ahli, dan aku wong sing terbaik terhadap keluargaku. Sehingga seorang laki-laki harus kemudian melatih kebaikannya, dimulai dari baik kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kepada orang tuanya. Harapannya nanti kalau kemudian punya pasangan, ya baik kepada istri dan anaknya. Wanifidina azani Allah wa iyyakum, dan mereka seorang ibadur rahman tidak melanggar batas dalam berinfak, tidak berlebihan dan tidak melalaikan kewajiban infak yang lain. Enggak berlebihan. Nah kemudian zakat 2,5%, sikeke 2,5%, zakat lho kuwi. Di sebelah kono orang nggo jeneng zakatnya njaluke 5%, 10% ya kan. Maka yang harus kita pahami kuwi kleru gitu loh. Wong zakat wis sing wajib ngurus 0,5%, dhek luwih saka kuwi gitu kan. Ya, maka itu keliru. Mereka tidak lebih pantas, mereka tidak lantas kemudian menjadi bahil atau kikir. Jadi karena dia kemudian dibatasi ora usah berlebihan, bukan berarti dia akan kikir, enggak kikir. Ibadur rahman itu tetap lomo ning sak madya gitu loh. Jadi bukan kemudian lomo ning ra nganggo ukuran. Dia tetap akan melihat situasionalnya. Makanya seorang ibadur rahman itu dia selalu mengecek kebutuhan rumah tangganya sih, kebutuhan dapurnya sih, kebutuhan dirinya sih. Begitu udah cukup baru digeser ke kiri kanannya. Temanku siapa yang butuh, tetanggaku siapa yang kurang, keluargaku yang agak jauh siapa yang memerlukan. Nek kabeh wis kecukup, dikirimlah itu ke luar negeri, keluar angkasa itu gitu loh. Tapi kalau kemudian urung ngecek jero kok wis tekan ngendi-ngendi, Masya Allah, kleru itu. Maka demikianlah infak mereka berada di antara sikap boros dan juga di antara sifat kikir, di tengah-tengah. Ora leluwihan tapi ora pelit. Kemudian mereka melanjakan harta dalam perkara-perkara yang memang layak serta dengan cara yang layak pula, tidak mengundang bahaya untuk diri pribadi maupun orang lain, dan ini menunjukkan sikap adil dan seimbang yang mereka miliki. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Ada yang mau nanya enggak? Udah selesai nih materinya, seayat wae lah, rasa oke-oke ndak kowe gumoh. Yang mau nanya enggak? Monggo. Bentar. Nggih. Tidak mau bekerja. Bagaimana cara memahamkan orang yang punya pemikiran itu? Siap. Tuh dengerin tuh, ada laki-laki yang nggak mau bekerja itu ya aku yang menemani wong yang ngono kuwi.
Gimana cara memahamkan? Tahu tak kasih tahu. Bos, adik-adikmu ngeluh lho, kowe iki ra gelem kerja ngene-ngene. Padahal kowe mbiyen duwe bojo, duwe anak 3. Bojomu mati kawin rondo anak 2, anake 5 saiki. Kok kowe males kerja? Jawabannya dia gini. Adik-adik gue yang tidak memahami diriku. Jadi wong lanang sing kudune memahami adik-adik sing wedok, njaluk dipahami cah wedok-wedok. Coba lanang apa ngono. Maka ketika kita ketemu laki-laki seperti itu, Mbak, dengerin, jangan pernah mau jadi istrinya. Wis ben dhewe-dhewean gitu kan. Kemudian yang kedua, ketika memang itu pilihannya dan kita sudah ngasih tahu, apalagi alasannya adalah ibadah, maka mana ada judulnya orang ibadah orang mangani rene gitu kan. Bahkan saya sampai ketemu ada orang rodok stres gitu kan. Tapi dia orang ngaku stres gitu kan. Jadi dia ngimpi katanya ketemu Nabi. Gitu. Ngimpi katanya ketemu Nabi. Sampai dia menyebut dirinya Syekh Fulan bin Fulan. Ya. Ning wong Jawa, oke. Tak parani. Ya. Tak ajak ngobrol. Syekh, aku takok. Takok apa? Kok sampean tak delok-delok ora kerja? Wah, iki pesene Nabi lho. Lah Nabi pesen apa? Nabi pesen aku kon prihatin. Loh, prihatin ra kerja ngene iki lho. Ya ngene iki. Lah tapi jenengan kan yo mangan, Jenengan yo ngombe legi, yo ngombe teh. Jenengan yo ngrokok, yo ngrokok gitu kan. Lah kuwi entuk kok endi? Rezeki saka Gusti Allah, jawabane ngono. Ternyata setelah tak cari tahu, jaluk adike, jaluk mbake gitu kan. Artinya orang hidup mbok dhek meh ngopo wae raketan wong lingguh tok, itu mesti ngelak, mesti luwe. Makanya kalau dia sampai ngomong pengen fokus ibadah ning wegah kerja, itu nek bahasa Inggrisnya nonsen, itu alasan sing ra cetha, gak mungkin gitu. Dan kalau kemudian dikembalikan ke hadis Nabi SAW, Nabi sampai mengatakan wa ayyahdu ahadukum fayuhtiba fayahmila bidhahrikum. Kamu keluar pagi-pagi golek kayu, mbok ketok-ketok, terus mbok pikul nganggo gegermu. Kemudian wayatasaddaqu bihi wayastaghna minan nas, mbok dol, mbok go sedekah, terus mbok go nyukupi urusanmu gitu kan. Khairun min ayyas ala annas. Itu lebih baik daripada kamu ngemis. Fa inna yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang dhuwur luwih becik timbang tangan yang ngisor. Ini menunjukkan Nabi enggak pernah nyontoni umatnya jadi pengemis ning soleh, enggak ada judulnya. Pengemis sok soleh enggak ada. Makanya dalam Islam orang yang profesinya ngemis haram. Sekali lagi, yang profesinya ngemis haram. Tapi nek karena kepepet dia minta maka boleh. Tapi nek didadekke profesi haram. Bedakan lo ya. Kamu luwe terus jaluk dikai mangan, mbok pangan wareg mandek wis, itu boleh. Tapi nek mbok jadikan profesi, mangkat esuk mbok klambi compang-camping ya toh, ditekoki meh ning di dinas ning ngemis gitu kan. Itu enggak boleh. Dan aku wis pernah mraktekke, bukan ngemise gitu loh. Mraktekke ketemu wong kaya ngono, mangkat dinas dheke, mbah-mbah gitu. Mbah, kan ngemis toh. Dah Mbah, gak usah ngemis, sini makan dulu. Tak jak mangan kuwi ning warung, nasi goreng gitu kan. Kata dia, udah makan, udah kenyang. Loh, dari situ aja dhek wis ra layak ngemis, ya toh. Kemudian bar kuwi dhek ngomong, tapi kalau dibungkus gak apa-apa. Loh, berarti kan dhek sejak sedang butuh gitu kan. Nek butuh itu bener-bener luwe gitu loh. Maka nek luwe banget kamu ngemis boleh. Tapi nek ora luwe dalam artian ora butuh terus kamu menjadikan itu profesi, itu haram. Sehingga orang-orang seperti itu ya perlu diajak mikir, kemudian perlu diceritakan tentang bagaimana Nabi SAW itu yo angon wedus, para sahabat yo berjuang, para sahabat seperti Utsman bin Affan yo berdagang, Abdurrahman bin Auf yo berdagang gitu kan. Bahkan kalau panjenengan tahu yang namanya Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri yang pada zamannya itu dijuluki sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, seorang ulama yang menghafal hadis dalam jumlah banyak dan menjadi referensi manusia pada zamannya, itu ditawari jadi seorang hakim di kerajaan pada waktu itu, di kekhalifahan pada, nggak mau, beliau lari, delik, karena ditawari jadi pejabat dia takut. Kenapa? Karena beliau itu kalau kemudian nyidang uang yang dia bercerita kemaksiatannya, aku mendem, aku ngene,
dia bisa kemudian brodok nangis dan kemudian air matanya keluar darah, dia nggak mau merasakan itu semua. Jadi dia itu sangat takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pilih melayu, kabur. Nggak kayak saiki tau, tawari jadi pejabat kan mangkat cek dewe gitu kan. Nek perlu ra ditawari jaluk-jaluk gitu kan. Itu Imam Sufyan Ats-Tsauri lari, bahkan larinya sampai pindah negeri sampai ke Irak. Dan kemudian di sana dia kerja bro. Jadi apa? Tukang metik kurma. Sampai ada petugas pemungut zakat yang datang. Dan khalifah itu ngumumke sapa sing iso nangkep Sufyan Ats-Tsauri. Jadi wong alim yang dikejar-kejar. Jadi bukan perampok gitu, bukan. Orang alim dikejar-kejar meh didadekke pejabat pegah, disayembarakan. Bakal dikasih hadiah, duit segala macam. Maka si pemungut zakat ini masuk ke kebun kurma itu dan kemudian dia ngetes. Aku tekok bedone kurma kene karo kurma negara kono piye. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, nek kurma sebelah kono aku ngerti, rasane ngene. Lah nek kene, ning kene aku ora tau ngerti. Loh, kok kowe aneh? Kowe kan kerja ning kene metiki kurma. Kurma kan sok-sok ya gogrok. Mosok gogrokane ya ora tau mangan. Ora tahu. Akhirnya si pemungut zakat ini pun lari nemoni bose dan cerita ke bose bahwasanya ada staf kebun kurma ini yang dia nggak tahu rasanya kurma kebunnya. Maka kemudian bose itu mengatakan nggak ada orang lain sing koyo ngono nek ora Sufyan Ats-Tsauri, diparani. Dan begitu diparani Sufyan Ats-Tsauri wis minggat lunga meneh. Karena itu nanti tidak dicekal dikeki khalifah. Qanifidin azani Allah ya. Intinya seorang yang beriman ya pemenang tadi bahasanya ibadah gitu kan. Maka ya harus kerja. Nah kembali ke orang yang tadi tak temoni itu terus tak tekoi gitu kan. Tak tekoi meneh gitu. Ya jenengan kok iso ngaku ketemu Nabi kapan? Ya pas ngimpi. Ya karena kita belajar sifat-sifat atau ciri-ciri Nabi seperti apa ya dicek. Nabi sing mbok temoni kaya ngopo? Rame-rame. Terus karo berotot-otot lho iki yang tak kon ngomong ning kene paling ki ngompol ya Anda. Tenan lho, rungokke lho golek rungokke diluk kas mulya gitu. Nah, tak tanya gitu kan. Lah terus nek kowe ketemu nabi-nabine modele kaya ngopo sing mbok delok iki? Wah, aku ora ngerti no. Lho ora ngerti kok mbok omongin nabi, terus ketemu piye? Wah, aku nek ketemu ngene kok sendika Kanjeng Nabi. Jadi dia enggak melihat nabine gitu. Loh, aneh kowe iki gitu. Sampai dia kemudian gawe gambar bintang 9 gitu. Itu disebut dikei nama-nama wali-wali. Terus yang tengah fotone dhek Sultanul Aulia. Oh ya kentir iki aku tadi. Ya. Terus tak tanya, sampai di bojo, ya duwe. Lah bojone ndi? Tak kon prihatin. Prihatin piye? Ning Jakarta. Ngopo? Kerja. Dadi apa? Asisten rumah tangga. Lah, lanangan ra cetha meneh gitu. Ya, jadi jangan seperti itu nggih. Artinya kamu nih laki-laki nih kabeh nih, jangan jadi pemalas. Mumpung cek enom, semangat. Ya Mas, dapat hadiah Mas. Terke Mas, apa? Terno lho. Pacar. Terno anu ngene lurahe ngono. Oh ini bumbu. Lumayan semetu cilok. Ayo Mbak, apa Mbak? Belakangnya dulu. Tadi katanya belakangnya saya. Orang yang memutuskan hukumnya orang yang memutuskan untuk tidak menikah. Oh iya. Ya. Sekalian yang pengen nggak punya anak. Walah, iya. Ya. Jadi Nabi SAW pernah didatangi 3 orang pemuda. Ya nek kon film kayak Tri Masketir. Nah iki Tri Wong Kentir gitu. Maksudnya dia pengen punya rumus dewe gitu. Datang pertama tanya kepada Ummul Mukminin, gimana ibadah Nabi gini. Terus mereka bergumam sesamanya. Wes amma ana nek Nabi salat yo turu, aku pengen salat rasa turu. Salat tahajud. Jar. Kowe rame wae. Tak setrap lho. Nggo kene lho. Jadi yang pertama ngomong, nek Nabi salat tahajud yang tidur, maka aku pengen sholat tahajud gak tidur. Kemudian yang satunya lagi, wah, nek Nabi puasa terbuka, aku poso rasa buka. Maksudnya buka ya mungkin kurma bar lanjut meneh poso. Terus yang sijine meneh, nek Nabi yo nikah, aku pengen ra nikah. Kemudian datang Nabi dan Nabi mendengar gumaman anak-anak muda racetha ini tadi yang perlu ilmu, yang perlu pencerahan.
Makanya kalian di sini alhamdulillah loh itu atas karunia Allah mendapat pencerahan. Dan nek iso ya di tempat lain lakukanlah. Itu artinya aku kudu ning kene terus ya aku kudu karo aku gitu. Dimanapun kamu dapat kesempatan untuk memperbaiki diri lakukan. Maka Nabi mengatakan bahwasanya aku Nabi, aku sholat ya turu, aku poso ya buka, aku ya nikahi wong wedok. Kemudian di akhir hadis beliau mengatakan faman raghiba an sunnati falaisa minni. Sapa wonge sing ora ngikuti cara hidupku kuwi dudu golonganku. Ketika dikatakan dudu golonganku ini bahaya. Karena nanti setiap nabi itu diberikan yang namanya al-haud, telaga. Ketika orang-orang itu sudah dikumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan 1 mil, kepanasan, ngelak, kemudian mereka dikumpulkan bersama nabi-nabinya sesuai dengan nabi pada zamannya, nah kita ya Nabi Muhammad, maka ada orang-orang yang diusir oleh Nabi Muhammad. Ketika Nabi berkata, "Lu kui umatku," kata malaikat, "kamu nggak tahu apa yang diperbuat setelah kepergianmu." Nah ini bahaya kalau kemudian Nabi sampai mengatakan itu bukan golonganku, kui dudu koncoku, kui dudu boloku, ora diakoni gitu loh. Maka kita mau kemana? Padahal yang namanya telaga Al-Kautsar itu di situ ada gelasnya, jumlahnya banyak sejumlah bintang-bintang di langit. Itu kamu ambil satu, minum seteguk, nggak akan haus selama-lamanya. Dan orang nggak akan berebut untuk ke situ. Tapi ya itu tadi loh, kok ya enek wong kaya ngono. Makanya umumnya yang saya tahu orang tuh kalau nikah, yang saya tahu umumnya orang tuh kalau nikah itu mesti pertama kali kata-kata yang keluar, aku nyesel. Nyesel apa? Ngopo rakit biyen gitu loh. Umumnya gitu loh. Maka orang sing nganti punya azam ra pengen nikah itu biasanya ya memang 2 tahun nikah gitu. Atau ada juga belum lama saya ketemu wanita itu sampai umur 40 tahun ra nikah. Karena DE biasa mengkonsumsi berita, gosip, entertainment tentang perkelahian, pertengkaran dalam rumah tangga. Diduduhke ning mboke lho, Mbok. Iki lho si Fulan karo si Alan padu, iki lho artis iki karo kuwi cerai, iki lho dadi sing elek-elek. Kenapa nggak dipertontonkan, nggak ditunjukkan, dia nggak melihat cerita-cerita yang baik-baik gitu loh. Makanya kan Allah itu kan menegaskan di Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, dan di antara tanda kuasa Allah itu diciptakan pasanganmu agar kamu itu mendapatkan ketenangan, ayemeng ati gitu loh. Nah ayemeng ati setelah nikah ya pasti didapatkan di bulan-bulan pertama. Makanya banyak pengantin baru itu menyesal kenapa nggak nikah dari dulu. Neng karena nikah ini selawase seumur hidup, nek iso nek bisa diharapkan seperti itu toh. Maka Nabi mengatakan mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Suatu keluarga, suatu warga, suatu kampung kalau masih mau ngumpul di masjid belajar agama, belajar Quran, memaknai isinya, apa itu tadabbur dalamnya, saling mengajarkan, maka kata Nabi dikei ketenangan meneh. Maka ketenangan kalau pengen didapatkan selama-lamanya, selama pernikahan, selama hidup di dunia, ben ora budrek, ben ora buduk, ben ora stres, maka pentingnya majelis ilmu. Apakah itu dilakukan di dalam rumah tangga ataukah di masjid di kampungnya gitu loh. Tapi kalau belas ora enek ya mung senenge ning ngarep. Bar kuwi ya susah, stres, mumet, padu, eker-ekeran, bahkan obong-obongan ya enek to. Bojo ngobong bojone kan enek. Enek bojo sing nembak bojone ya enek. Enek bojo wedok sing ngetok titite sing lanang ya enek. Ayo meh model sing piye? Nek semua kasus itu mbok cerna, maka kamu akan menjadi orang-orang yang fobia pada pernikahan. Harusnya ngono kuwi jangan jadikan kiblat. Wong kuwi wong masalah, kuwi wong susah gitu loh. Carilah kiblat yang baik, orang-orang yang nikah dengan damai, orang-orang sing nikah dengan sukacita, orang-orang yang bahagia kan ngono gitu loh. Ojo ndeloki sing ngono kuwi gitu. Maka yang harus kita pahami ya, pilihan untuk tidak menikah itu sebuah kesalahan. Termasuk orang gelem duwe anak kuwi yo salah. Saiki lho, setiap orang itu pasti menua. Ketika tua dia nggak bisa apa-apa. Ketika mati dia harus dimandikan, dikafani, disolatkan. Kuwi terus sapa sing ngurusi nek ora anake? Banyak orang tua sing ora ndang mati-mati ning yo ora iso kerja. Kuwi sapa sing ngurusi nek ora anake? Itu udah kayak ngomong ke dunianya. Belum lagi kalau ngomongkan akhiratnya, kalau kamu sudah mati dikubur tanah, ditimbun tanah, maka kata Nabi SAW terputus amalmu illa min salas, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, kemudian waladin solihin yat'ulah,
Sapa sing arep ndongake kowe nek kowe ra duwe anak? Wong kadang duwe anak wae lali ndongake wong tuane, apa meneh ra duwe anak, ya toh. Gitu loh. Maka yang harus kita pahami, anak itu sebuah karunia dari Allah, harus kita jaga, jangan dihindari. Makanya saya suka sedih, enek wong liya mati-matian piye carane duwe anak sampai kawin suntik dan segala macamnya. Kok kawin suntik sih? Bayi tabung lancak piturute kawin suntik sapi ya. Nah, ora duwe-duwe anak, tapi enek wong sing disenggol bojone meteng malah anake dibuak gitu kan. Nah, maka ya Allah, hati-hati nggih. Artinya kita harus benar-benar selalu bermajelis ilmu agar kemudian hidup itu tertata rapi, enggak galau gitu. Ya Mas, antarkan Mas. Ah ini. Nah, Mas Fajar, Bar, temanmu dulu tuh yang kudung kuning, kuning apa coklat itu. Ah, apa Mbak? Kamu tadi ngacung? Lali. Ya. Jadi kalau umumnya itu nek konteke zakat. Tapi nek konteke sedekah, konteke infak, konteke membantu yang sifatnya sukarela, Nabi SAW mengatakan la yu'minu ahadukum, enggak sempurna iman kalian ketika kalian bisa makan dengan kenyang, tidur dengan nyenyak, tapi tetanggamu kelaparan. Ini menunjukkan kesempurnaan keimanan seorang muslim itu enggak cuma soal sholat, puasa, haji, umroh dan seterusnya, tapi juga harus secara horizontal, dia juga harus ringan tangan membantu orang. Nah, lalu hukumannya apa? Kalau dari Allah ya pasti kalau itu nanti menyebabkan bahaya buat warga sekitarnya, tetangganya atau saudaranya yang membutuhkan kora diwangi, ya dia akan menjadi orang yang dolim. Dan dolim itu adalah sebuah kegelapan di hari kiamat. Kata Nabi SAW, ad-dulmu dulumatu yaumal kiamat. Dolim itu akan menyebabkan kegelapan pada hari kiamat. Padahal setelah padang mahsyar, setelah kemudian telaga Al-Kausar, di situ ada syafaat, baru kuwi kon lewati sirot. Di sirot itu jembatannya tipis, jembatannya kecil, tapi kamu kudu selamat padahal itu peteng. Maka orang-orang beriman itu dikasih cahaya sesuai dengan keimanannya. Maka kalau kemudian ngaku iman ning kemudian membawa kedoliman, nah khawatir cahayanya itu makin redup. Kayak kamu nek numpak motor lewat jalan yang gelap, ning lampune itu mau mati gitu loh, mau putus, mau mati, nggak nyala gitu. Maka kamu akan nabrak lubang, kamu mungkin akan kesungkur di satu pojokan sawah dan seterusnya gitu kan. Maka yang harus kita pahami adalah nanti sirot itu enggak sebesar jalan situ, lebih cilik meneh, dan kamu harus selamat. Nek enggak selamat kecemplung ning neraka gitu. Maka orang-orang yang beriman jangan sampai nandur kedoliman di dunia. Kalau misal itu menyakiti orang lain, gendang minta maaf. Kalau itu harta orang lain kita ambil, gendang dibalekke. Kalau itu kemudian sebuah sikap yang merugikan orang lain, ya segera kita perbaiki dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya Mbak. Artinya seorang muslim gak boleh kemudian solih tok gitu untuk dirinya, tapi dia juga harus baik ke masyarakat, wabil khusus kepada orang tuanya. Ada lagi yang mau nanya? Mas, anterin. Monggo Mas yang depan. Jar. 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 Nggih, terus. Sini, Mbak Ain. Ya, baik. Itu sudah kita bahas ketika jenengan belum datang. Nah, tapi nggak apa-apa. Poinnya adalah tadi ketika konteksnya jenengan sudah usia akil balik, sudah selesai kuliah lah gampangane ngono, wis digawean, maka gendang segera nikah. Karena Nabi mengatakan, ya toh, nikah itu menggenapi setengah agama, sisanya adalah bertakwa. Maka ketika kita ngerti sholat ki wajib, puasa ki wajib, kita ngerti kemudian berbuat bakti sama orang tua wajib, tapi kemudian kita memilih untuk enggak nikah, kita enggak akan iso istiqomah. Kenapa? Karena istiqomah itu asasnya dari pasangan. Ning pasangan yang seperti apa? Ya pasangan yang solihah, pasangan sing juga ngajak pada kebaikan. Makanya perlunya komitmen antara
seorang suami dan istri, bahwasanya kita harus saling menasihati pada kebaikan dan kesabaran, sebagaimana pada Quran surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin, semua kita merugi illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Berarti nek nikah oleh wong iman, kemudian wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, maka pastikan kita, laki-laki harus kompak sama istri perempuan untuk saling menasihati dan nggak boleh marah. Nek wedoke nek kakunge ra salat dikon salat malah nesu. Nah, itu berarti nggak kompak itu. Maka Nabi SAW selain terkait dengan itu, kemudian Nabi SAW juga mengingatkan almar'u ala dini khalilihi. Maka seorang itu terlihat tergantung pada agama temannya. Kalau kemudian kamu tahu mabuk itu salah, maka jangan berteman dengan pemabuk. Karena kalau kamu berteman dengan pemabuk, lama-lama kamu akan menganggap itu perkara biasa. Yang lama-lama kamu akan masuk ke wilayah itu. Kalau kamu tahu kalau kemudian LGBT itu perbuatan yang tercela, bahkan ayam aja nggak mau melakukannya, maka jangan pernah deket-deket sama orang seperti itu. Karena itu akan merusak kita. Nah, pondasi-pondasi yang kita bangun ini di dalam majelis ilmu ini, itu hanya akan sempurna dengan pasangan hidup. Makanya nyambung ke omongan tadi itu, yang pertanyaan yang tadi itu, bahwasanya seorang muslim yang baik dan benar, dia harusnya punya target, bahwasanya aku kuliah selesai umur 23, paling ora selawe aku wis gandeng bojo loh ya, bukan pacar. Dan bojo ini yang orang yang kemudian siap barengan dengan kita mengarungi suka dukanya dunia di atas tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi kalau kemudian kita luput, dia mengingatkan, dia luput, kita ingatkan, kita ada berita atau ada masalah yang marahi pusing, dia menasihati kita atau membisiki hal-hal yang menyebabkan kita menjadi sabar dan menjadi kuat. Nah, yang seperti ini yang harus kalian cari, yang harus kalian temukan, agar kemudian tadi namanya sakinah mawaddah warahmah itu ada sejak dimulai di awal, di tengah dan di akhir, kemudian dibingkai, ibarat foto, ibarat gambar itu dibingkai dengan majelis ilmu. Nah, ini nek rambut tinggal ke dari mulai sejak milih wis pas, kemudian bingkaine pas gitu kan, insya Allah gitu loh, bahagia dunia akhirat itu ada. Makanya slogan baiti jannati, rumahku surgaku, itu akan benar-benar terjadi ketika jenengan ngerti resepe. Tapi kalau kemudian resepe ini nggak dipakai, nggak ditinggalkan, nggak digunakan, maka nggak akan pernah ketemu satu kondisi yang terbaik dalam kehidupan. Intinya gitu mas. Dan itu tak jelaskan di masjid depan SMP Jaten itu nyebrang, itu ada masjid Al-Ikhlas namanya, baiti jannati. Jadi udah berapa bulan itu materi itu. Jadi apa? Meh apa? Oh tanya. Saya iki kayak Mas Esek kuwi. Mbak Esek kono ngomong sing ngacung Mbak Esek. Iki kayak Mas Esek kuwi. Mbak e akeh kok sing ngacung akeh. Ya Mbak, mau Mbak. Ya. Nah, ya hampir mirip pertanyaan kayak tadi. Saiki aku tanya, Robiah al-Adawiyah sama Nabi Muhammad luweh apik mana atau luweh gimana ya? Lebih utama mana sebagai manusia? Saya tanya dulu. Nabi Muhammad. Pertanyaan kedua, Robiah al-Adawiyah sama Nabi Muhammad SAW luweh soleh siapa? Nabi Muhammad. Umpama ya toh, dan memang nyatanya gitu kan, umpama Robiah al-Adawiyah ada di surga dan Nabi Muhammad juga pasti masuk surga. Pertanyaannya, surganya tinggi siapa? Nabi Muhammad. Nah, paham ya? Nabi Muhammad orang yang paling mulia, paling soleh, surganya paling tinggi itu menikah. Maka kalau ada orang yang ngaku cinta Nabi, ngaku cinta Allah, tapi gak nikah, maka cintanya palsu. Karena Allah tegaskan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nek tenan kowe cinta karo Allah, melu nabi. Apa balasannya? Yuhibbukumullah, kamu dicintai Allah, wa yaghfir lakum dunubakum, diampuni dosa-dosamu, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dicemplungke surga sing ning ngisore enek sungai yang mengalir. Maka orang yang mengaku cinta sama Nabi, cinta sama Allah, ning wegah nikah, cintane palsu. Tapi saya enggak memungkiri ada ulama yang enggak nikah. Tapi kebayang kalau kamu mau membayangkan sibuknya beliau
Al-Imam An-Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, pengarang kitab Arba'in An-Nawawi, umur 44 tahun kalau nggak salah, meninggal dalam kondisi jomblo. Tapi apa yang beliau kerjakan? Di siang hari beliau dari satu majelis ilmu ke majelis ilmu 12 kali marani pengajian, Mbak. Kemudian di malam harinya beliau menyusun kitab. Makanya di umur 44 tahun, 40 tahun beliau sudah menjadi mufti yang besar dengan ilmu yang luas, dengan karya yang banyak, ngono lho. Nah, tapi nek awake dhewe lontang-lantung, bengong, domblong gitu kan. Nah, terus ngomong sibuk, pegah nikah gitu kan. Ngomongnya cinta sama Allah gitu. Itu menurut saya sebuah omong kosong gitu. Bener. Orang-orang sufi ngaku sufi tapi kemudian dia iso tongkrongan rokok-rokokan gitu kan. Dia iso guyang-guyu ngopi gitu kan. Tapi kemudian megah nikah, wah itu cuman omong kosong nggak jelas itu. Termasuk yang nggak nikah juga Ibnu Taimiyah. Jenengan pengen ngerti Ibnu Taimiyah, siangnya beliau berjihad melawan pasukan Tartar, berdakwah, bengine nulis kitab, nulis fatwa, kemudian cek di penjara, cek dianiaya, wis habis-habisan hidup beliau itu untuk berjuang di jalan Allah. Ya, maka yang harus kita pahami adalah jangan sampai gitu loh kita kemudian punya candaan sendiri, padahal manusia terbaik di muka bumi mencontohkannya nggak seperti itu. Mas, Nabi ini nikah bojone 9, kowe sitoke wegah gitu terus piye gitu loh. Nah, umpama kowe niru Nabi 2 apa 3 ngono jek lumayan, siji wae ora gitu. Umpama nganti rawani nikah gitu kan. Eman-eman leng mutetak gitu kan. Ayo bro, terkeneh bro, mana mbak Eke? Yo, ganjarannya kayak dewi, ganjaran. Hari ini fajar meh tekok atau ajar, tekok atau mau ngacung atau mau apa? Nggak apa? Apa? Kripto. Fatwa MUI mengharamkan. Fatwa MUI mengharamkan. Karena kripto kan disebut uang, tapi uangnya rene. Itu kan cuman apa algoritma atau sebuah data di suatu sistem yang dibikin, yang bisa naik, bisa turun, bisa hilang, kamu nggak tahu barangnya di mana gitu. Nah, Islam itu nggak membolehkan unsur yang sifatnya horor, nggak jelas. Gitu. Beli kucing dalam karung itu nggak boleh. Gitu. Jadi nek arep dol tinuku kudu jelas. Apalagi yang diperjualbelikan disebut sebagai mata uang, tapi kemudian nggak jelas uangnya, kemudian ada di mana, bentuknya kayak gimana nggak jelas. Maka itu MUI memfatwakan yang saya tahu ya, itu haram. Gitu. Jadi nggak usah mainan kripto. Karena banyak orang itu gulung tikar main di kripto. Sing awalnya pas tuku itu 100 juta, begitu bar dibayar sesuk jadi 2 juta. Udah meduke banyak banget. Haram. Gak boleh. Pinjol riba ya haram, kripto haram. Apalagi demonya, monggo Mas, belakangnya saya. Pengemis, bekerja, ya, ya. Nek saya gak tak kasih, termasuk pengamen gak tak kasih. Jadi ada cerita itu dulu ya orang-orang anak-anak pang itu kan pengen slogannya pokoknya udah bebas gitu kan. Terus uripe dengan ngamen kan. Nah semakin kesini persaingan pengamen kan banyak. Akhirnya dia sudah bosan ngamen. Saya temukan beberapa anak pang yang ngemis. Kayak anak Vespa barang. Anak Vespa biyen kan dhek sambil touring golek rosok atau engko rosok didol untuk duit gue touring meneh gitu kan. Terus enak juga sing ngamen kan gitu. Tapi belakangan anak Vespa mandek ning pom bensin nggawa segala macam sampah-sampah sing digawa kae gitu kan. Nah, terus ngemis gitu kan. Nah, anak pang sing tak temui itu di Indomaret gitu kan. Tak pikir ya aku tadi penasaran ki meh ngopo bocah iki ngene mung linggo apa? Mung linggo-linggo tok gitu kan. Begitu saya ngantri kan, tak lihat yang Indomaret kan anu toh, kocone kan ketok kabeh. Oh, ternyata dhek ngenteni kalau ada orang keluar dhek ngemis. Laki-laki 2, perempuan 1. Nah, pas saya yang keluar, saya bilang sama dia, "Bro, aku pengen isi pengajian di sebelah kono. Melu aku ae." Gitu. Melu aku ning kono engko kowe wudu salat asar, kan asar pengajian asar. Terus habis itu terus nanti malamnya saya kesini kalau enggak salah. Nah, melu aku
pengajian ning salat asar sik bar kuwi engko dikei mangan. Enek panganane raketan yus apa lah gitu kan. Nah, engko rampung kuwi tak edit gitu kan. Nek tak bahasa kita edit kan ya ora 2000, ora 3000 ngono to. Dan mesti ya piro lah pokoke sing nah member sing mangan kan gitu. Nah. Pertanyaan nih, kira-kira gelem apa ora? Hah? Gak mau. Akhirnya tak anteni tuh. Begitu sampai selesai ya ora teko. Cek ning kono. Saya pindah ke arah sini kan, daerah Sukoharjo situ. Saya pindah ke arah sini. Rampung pengajian malam gini saya balik jek ning kono gitu kan. Maka itu loh yang namanya hidayah, Mas, Mbak. Hidayah itu yang kita minta tiap hari, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal ping 17 minimal. Nek kowe salat komplit ya kudu komplit gitu kan. Maka hidayah itu yang kita minta agar kemudian Allah cantolkan hati-hati kita itu di atas iman gitu. Nah, hidayah itu kita pertahankan dengan majelis ilmu. Makanya nek kowe gelem majelis ilmu, insyaallah urip iku aman. Tapi nek ora gelem majelis ilmu wah kacau. Nah, ini orang enggak mau gitu loh. Balik meneh saka kono ya ora gelem. Coba gelem ngintili aku lah entuk ingon-ingon ping pindho ping telu kan. Dari sana terus kidul dalan situ terus sini gitu kan. Raketan ya mung roti ping telu kan. Nah, maka dan itu saya praktekkan banyak. Jadi ketika saya sama keluarga sampai istri saya itu ketakutan. Saya bawa mobil, istri anak 6 tak bawa semua sama asisten gitu kan. Turun kita makan di salah satu seafood di dekat pasar gede situ, seafood Pak Jenggot itu. Delalah enek apa jenenge leseane ning trotoar gitu. Kita makan situ toh. Cah pang telu nyedak ngamen. Wis rasa ngamen le, Bro gitu. Linggo peseno iki gitu kan. Nah, jadi saya enggak nyuruh dia ngamen, linggo iki peseno iki tak suruh mesen gitu. Karena bikinnya kan lama kan tak tekok imahmu ngendi gitu kan. Ngopo dadak ngamen gini. Terus terakhirnya saya kasih tahu ojo lali salat. Mbok yo kerja dan kita nasihati gitu kan. Artinya kita menyatakan atau menyampaikan tadi itu bukan karena benci, sebel, enggak, lebih kepada eman-eman gitu loh, kayak yang kamu bilang tadi, masih punya fisik, masih punya akal, dikaruniai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kesempurnaan fisik dan akal, tapi mau dienggo kaya ngono, pemeneh mau ngemis itu. Dadi wong sehat tapi etok-etok apa jenenge loro, sikile ditekuk gitu kan. Wah, ada loh di Bogor itu, orang dia mungkin habis operasi apa gitu loh, dadi keneke krowok gitu, segini ini krowok, bolong. Sama dia dikai kapas ngono kan. Terus golek baju koko, nganggo kethu elek, kokone suwek, nganggo sarung elek gitu kan, ngemis gitu kan. Nah, singkat cerita bareng wayah dinase rampung, kan enek jame deh, jam dinase. Sekitar jam 4 atau jam 5 rampung. Nah, ngadeglah dia gitu kan. Jalan ke belakang ruko, ketoke remote, tiut-tiut mobil Avanza. Nah, yo itu loh, entuk-entuk aneh mbok openi gitu kan. Maka bukan kita pelit ya, bukan. Tapi kita lebih kepada gini loh, jangan sampai ketika mengemis itu adalah sebuah profesi yang dosa terus buat fasilitasi gitu. Makanya saya nggak mau. Apalagi bencong-bencong kayak radedet, irungnya disuntik isolikin itu kan. Terus dite tambah oke, operasi plastik ganti kelamin. Nah dite saka kowe to, ngamen mbok kei gitu kan. Lagi digodho cowok ganteng gitu kan. Masa pelit terus kowe ngetokke duit 10.000, 20.000 gitu kan. Akhirnya dia diteoke mangkat ning Thailand operasi ganti kelamin dan sak pitune itu yo kamu yang mesti fasilitasi. Naudzubillah ya. Dadi nek enek wong ngono-ngono kuwi rasa diurusi jarne ae. Bro, kasihkan Mas iki, Bro. Kowe meneh. Gen kenalan, wis kenal rung Mas apa jenenge? Urung toh? Oh, kayak namanya Fajar. Oh, Fajar Kuadrat berarti. Oh, Fajar ketemu Fajar. Ada lagi yang mau nanya? Oh iya, lali ya. Yang apa? Akikoh dulu atau korban dulu. Maka kalau memang duitnya memungkinkan bareng wae akikoh karo korban. Tapi binatangnya dua tuh satu binatang akikoh satu korban. Tapi nek ra duit maka sebaiknya kurban aja karena waktunya tertentu. Nah, nek akikoh itu bisa dikerjakan rodok nanti nggak apa-apa gitu kan. Tapi nek kemudian pengen kejar keutamaan, duwe jagan juga. Oh iki soalnya tuku siji tok kurban. Tapi enek dulurku atau koncoku gelem ngutangi ya. Maka tapi dia punya jagan loh bayar utang. Maka ngutang dinggo akikoh karo kurban nggak apa-apa gitu. Jadi biar dapat dua-duanya
akikoh harus kurban. Dan kalau ngomong ke akikohan itu aja kaya wong awam gitu, dadak nyewa tip, nyewa kajang, ora dibeleh wedhuse, dimasak, didumke, wis ngono wae. Ora usah dadak nyewa kajang, nyewa kiai, nyewa dalang, nyewa alah mbuh gitu. Dadi kuwi kadang wedhuse mung tek 5 yuta atau 6 yuta, boleh nggo nyewa macam-macam kuwi entek 35 yuta gitu. Meh ngopo gitu. Enggak usah kayak gitu. Yang sederhananya kambing potong, dimasak, dimakan bareng-bareng boleh, satu RT atau satu RW atau didumke juga boleh ya. Desainnya terserah. Apalagi kalau masjidnya rame gini kan, wis pas pengajian, rampung pengajian maghrib gitu, wah masakannya ning kono, mangan langsung. Wah, itu malah nyeneng. Jadi kamu tuh ya Masya Allah beruntung loh, masjidnya rame gitu, banyak orang gitu. Jadi nek areng nek acara-acara usah usah mikir ado-ado dikek ke masjid. Makanya Nabi mengatakan apa? La tusahib ila mukminan wala taqul ta'amaka ila taqiyun. Nek golek kanca aja kekancan kejaba karo wong beriman, terus nek pengen dum-dum panganan dumen ning gone wong sing bertakwa. Kenapa? Karena nek mbokeke wong bertakwa, dia akan mendoakan kamu, Allahumma at'im man at'amani, ya Allah mang paringi rezeki, mang paringi daharan orang yang ngasih saya makan. Wa aski man askoini, wa aski man askoitani, dan kasihlah minum orang yang ngasih minum saya gitu. Tapi nek mbokeke silverman, silver queen yang tengah dalan kae pas Ramadan jam 3 sore setengah 4 mbokeki setengah 4 7 5 dipangan karo dheke wong ra poso gitu kan. Aku wis bola-bali nemoni koyo ngono kuwi gitu kan. Ya, kok duit akeh, kasus ning Sukoharjo, silverman itu duit akeh, ya toh, terus dinggo golek PSK. Ternyata DT kurang, wong DE pengen nambah, DT kurang, ya toh, PSK-ne dipaksa wegah pasti dipateni gitu kan, dimutilasi. Wah, maka ingat-ingat ya, ketika kemudian sebuah profesi itu profesi haram dan kamu menjadi pendukungnya, ya insya Allah kamu akan menjadi kecipratan dosanya. Wes. Ada lagi yang mau nanya? Jar, oper jar. Nah kan, ini namanya Fajar Mbak. Oh Pak Ijo. Ada mau nanya lagi gak? Gak ada? Kalau gak ada kita tutup dengan doa. Apa? Meh apa kowe? Oh, tak kira meh ngisi. Ini ana meh. Kita tutup dengan doa nggih, dengan aminkan semoga Allah kabulkan kita semua menjadi anak-anak yang soleh, karena kita pasti anak seseorang yang ada di rumah-rumah orang tua kita, yang tentu sangat berharap kita menjadi anak-anak yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumid dhalimin fansurna 'alal qaumil fasikin ya arhamar rahimin irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta 'alamu bihi minna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqiminas shalah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wajnubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih auladana wa aslih azwajana wa aslih aba'ana wa aslih ummahatana wa aslih asdiqana wa aslih ikhwanana wa akhwatana wa aslih asatidana ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Allahumma ja'alna minas solihin. Allahumma ja'alna minas solihin. Allahumma ja'alna
minas solihin ya khairar razikin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan wa ya arhamar rahimin irhamna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum wa tsabbit aqdamahum wa waffiq alaihim sabra wa taqabbal suhadaahum wasfi jarhahum wasfi mardahum ya arhamar rahimin irhamna wa ya dzal jalali wal ikram. Allahumma alaika bil yahud, Allahumma alaika bil yahud, Allahumma alaika bil yahud fa innahum qaumud dhalimun fa innahum qaumul fasikun fa innahum qaumul mufsidun ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak ya ghaniyyu ya hamid ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma adkhilnal jannah wa akhrijna minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna na'udzubika minar riba wa na'udzubika minaz zina wa na'udzubika minad dain wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal wa na'udzubika minal ma'sami wal maghram ya ghaniyyu ya hamid ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil qabri wa adabil qabr wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min adabi jahannam ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika min su'il akhlaq wa na'udzubika minar riya wa na'udzubika minas sum'ah wa na'udzubika minas syirki wa na'udzubika minad dulmi wa na'udzubika minal kibri wa na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah wa ya khairar raziqin inna nas'aluka husnal khatimah warzuqna husnal khatimah ya khairar raziqin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tuhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Akhiru kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.